Nah, langkah pertama kita rebus dulu air sampai mendidih, kemudian kita masukkan 1 keping bihun dan bihunnya kita rebus sampai empuk. Jika bihunnya sudah empuk, ini kita matikan apinya lalu kita tiriskan. Masukkan bihunnya ke dalam wadah dan ini sedikit kita gunting-gunting ya supaya bihunnya tidak terlalu panjang. Jika sudah, masukkan 3 batang daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini. Lalu, pecahkan 1 butir telur, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Tambahkan 2 buah cabai hijau dan 1 buah cabai merah yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini, biar ada pedas-pedasnya sedikit. Jika tidak suka pedas, boleh di-skip cabainya. Aduk hingga semua tercampur rata, lalu tambahkan 2 sendok makan tepung Kentucky atau bisa diganti dengan tepung terigu dan aduk lagi hingga semua tercampur rata. Siapkan loyang yang sudah diolesi dengan sedikit minyak, lalu kita masukkan adonan bihunnya dan ratakan seperti ini. Nah, jika sudah selesai, sekarang siap kita kukus. Ini kukus kurang lebih selama 25 menit. Setelah 25 menit kemudian, matikan apinya dan keluarkan bihunnya dari kukusan, lalu tunggu hingga dingin. Jika sudah dingin, lalu potong memanjang seperti ini, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan ini hasilnya setelah kita potong-potong ya. Lalu siapkan wadah, masukkan 3 sendok makan tepung Kentucky atau bisa diganti dengan tepung terigu. Lalu kita tambahkan air secukupnya dan aduk hingga semua tercampur rata. Untuk adonan basahnya jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer. Kira-kira hasilnya seperti ini ya. Dan secukupnya tepung panir atau tepung roti. Celupkan nugget mie ke dalam adonan basah, lalu baluri dengan tepung panir. Kira-kira hasilnya seperti ini ya, dan lakukan lagi hal yang sama hingga selesai. Dan ini hasilnya setelah kita baluri dengan tepung panir, dan ini bisa kita jadikan untuk stok frozen food ya. Lanjut, panaskan minyak goreng secukupnya, lalu masukkan nugget mie-nya ke dalam minyak goreng yang sudah dipanaskan. Jika satu sisi sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, lalu kita balik satu sisinya lagi. Jika sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share ya. Terima kasih. Nah, ini dia hasilnya. Nugget mie-nya siap disajikan. Untuk jualan, saya bungkus pakai mika seperti ini, dan ini saya isi sebanyak 3 biji. Atau bisa disesuaikan dengan harga jualan masing-masing. Dan tambahkan juga saus sambal seperti ini supaya lebih mantap lagi. Nugget mie ini rasanya benar-benar enak banget, dimakan gini aja enak, apalagi kita cocol pakai saus, benar-benar bikin nagih banget. Untuk harga jualnya disesuaikan dengan harga bahan yang digunakan ya, karena setiap daerah harga bahan itu tidak sama. Nah, langkah pertama kita siapkan wadah, lalu masukkan 10 sendok makan tepung terigu. Di sini saya menggunakan terigu protein sedang atau segitiga biru. Jika teman-teman ada, bisa diganti dengan terigu protein tinggi ya.
Nah, untuk bahan yang kedua, sepertiga sendok makan ragi instan ataupun vermipan dan 12 sendok makan air putih. Ini airnya hangat kuku ya, tidak boleh pakai air dingin. Jika menggunakan susu cair itu boleh banget. Kemudian kita uleni hingga semua tercampur rata. Ini saya uleninya menggunakan tangan agar lebih mudah dan cepat meratanya. Nah, jika adonannya sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita tambahkan bahan yang ketiga, yaitu 1 sendok makan margarin. Lalu kita uleni lagi adonannya hingga adonan menjadi ringan atau hingga kalis ya. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita tutup adonan atau kita istirahatkan kurang lebih selama 1 jam atau hingga adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah 1 jam kemudian, ini adonannya sudah mengembang, kemudian kita kempeskan. Kempeskan adonan dengan cara diuleni seperti ini supaya gelembung-gelembungnya pada keluar. Jika sudah, lalu potong adonan atau bagi adonan menjadi beberapa bagian. Boleh ditimbang supaya beratnya sama rata ya. Dan ini hasilnya setelah saya potong menjadi 7 bagian. Kemudian kita ambil salah satu potongan lalu kita bulat-bulatkan seperti ini. Dan sedikit dipipihkan seperti ini ya, supaya hasilnya tidak terlalu bulat, jadi agak lebar sedikit ya, kira-kira seperti inilah. Tapi teman-teman usahakan lebih cantik lagi dari ini ya, dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Jika semuanya sudah selesai kita bulat-bulatkan, kemudian kita lubangi tengahnya seperti ini ya. Dan ini kita tutup lagi dan kita istirahatkan lagi kurang lebih selama 30 menit. Setelah 30 menit kemudian, ini adonannya sudah mengembang lagi dan ini siap kita goreng ya. Goreng ke dalam minyak yang kurang panas, jangan minyak terlalu panas nanti hasilnya tidak cantik ataupun tidak mulus. Dan gunakan api kecil supaya matangnya merata. Jika satu sisi sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, kemudian kita balik satu sisinya lagi. Kalau sudah matang, lalu kita angkat dan tiriskan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini bahannya benar-benar mudah banget didapat. Cukup 3 bahan saja sudah menghasilkan donat secantik ini. Cara membuatnya juga sangat mudah tanpa mixer dan juga hanya menggunakan takaran sendok, dijamin berhasil ya, anti gagal, insya Allah. Dan ini dia hasilnya teman-teman, Masya Allah, Alhamdulillah, meskipun cuma 3 bahan saja, tapi hasilnya cantik banget ya. Enak, lembut, empuk, dan juga tidak keras meskipun sudah dingin, jadi wajib banget dicoba. Untuk toppingnya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan ini sayurannya sudah saya cuci bersih dan juga sudah saya potong kecil-kecil. Ini ada kol, wortel, toge, dan juga daun bawang yang sudah saya iris-iris. Untuk takarannya nanti saya tulis di deskripsi. Selanjutnya masukkan 10 sendok makan tepung terigu, 3 sendok makan tepung beras, dan 1 sendok makan tepung maizena. Tambahkan juga setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh ketumbar bubuk. Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin. Ini untuk membuat bakwan lebih kriuk dan juga renyahnya tahan lama. Dan ini bumbunya yang sudah saya haluskan, 2 siung bawang putih dan 2 butir kemiri. Lalu kita tambahkan air secukupnya saja. Untuk airnya jangan terlalu banyak ya. Kira-kira adonannya jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer juga. Dan langsung saja kita aduk hingga semua tercampur rata. Kira-kira adonannya seperti ini ya. Jika sudah seperti ini sudah cukup airnya. Jangan lupa koreksi rasanya. Jika yang masih ada yang kurang bisa ditambahkan. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya. Untuk minyak gorengnya harus benar-benar panas ya. Kemudian kita masukkan 1 sendok makan adonan bakwan dan sedikit agak dipipihkan seperti ini ya, supaya bakwannya tidak terlalu tebal.
Jika satu sisi sudah berwarna kuning kecoklatan, lalu kita balik satu sisinya lagi. Dan cukup satu kali balikkan saja ya, supaya bakwannya tidak menyerap minyak. Jika sudah matang, langsung saja kita angkat dan tiriskan. Dan goreng lagi sisa adonannya hingga semua selesai. Nah, ini dia hasilnya. Bakwannya sudah siap disajikan. Masya Allah, terlihat sangat enak dan crispy banget ya. Ini langsung saja kita cobain. Nah, terdengar kan ini kriuk-kriuknya. Dan ini masih panas banget. Dan ini enaknya kita pakai cabai enak ataupun pakai saus. Nah, di sini saya mau cocol pakai saus seperti ini ya. Masya Allah, alhamdulillah, ini rasanya benar-benar enak banget, gurih, kriuk, dan crispy banget. Jadi untuk bunda-bunda di rumah wajib banget nih dicobain resepnya ya. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan share ya, agar kita lebih semangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih.